Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Oke. Bagaimana sebelumnya, materi sebelum yang Bapak-bapak kan bagaimana? Adik-adik sekalian sudah paham? Sudah paham, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Mungkin adik-adik sekalian belum paham apa yang dimaksudkan dengan teks ulasan. Nanti kita akan lihat sama-sama di slide. Oke. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah kata yang berisi tentang penilaian, pertimbangan atau kritik kepada suatu tulisan seperti buku, film, drama, dan karya seni lainnya. Jadi yang dimaksudkan dengan teks ulasan adalah berkaitan dengan tentang bagaimana ketika kita membuat suatu tulisan, lalu di sini kita diminta untuk memintai pendapat, bagaimana pendapat kita terkait dengan tulisan yang ada. Jadi di sini di slide saya tampilkan tentang robot. Jadi di sini saya tampilkan robot ini supaya nanti teman-teman bisa menilai seperti apa langkah-langkah pembuatan. Jadi adik-adik kalian bisa lihat di slide. Tadi di sini saya ada penjelasan kecil mengenai pengertian yang terkait dengan teks ulasan. Penjelasan melalui teks ulasan, pembaca dapat memperoleh pemahaman awal mengenai kualitas suatu tulisan sebelum menikmatinya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebelum teman-teman melihat modelnya, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagaimana langkah-langkah pembuatan supaya teman-teman tahu kualitasnya seperti apa. Itu maksudnya adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian. Sebelumnya mohon maaf ya, di slide-nya tidak jelas. Jadi saya akan membacakan secara langsung di laptop. Yang kedua adalah fungsi teks ulasan. Teks ulasan berfungsi untuk memberikan informasi, penilaian terhadap sebuah tulisan secara objektif dan sistematis. Jadi teks ulasan fokusnya atau fungsinya lebih ke memberikan suatu informasi. Lalu informasi itu kita dapat melihat atau memahaminya secara keseluruhan. Lalu setelah itu kita memberikan penilaian seperti apa informasi yang disampaikan. Contohnya pada slide awal tadi yaitu tentang robot. Dari di sini teman-teman mungkin tidak terlihat jelas ya di slide-nya gambarnya seperti apa. Jadi di sini adalah awal bagaimana peneliti melakukan yang namanya langkah awal membuat robot itu seperti apa melalui media digital. Teman-teman bisa lihat di dalam komputer. Lalu yang kedua penjelasan. Selain memberikan informasi, teks ulasan juga membantu pembaca memahami kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi teman-teman di slide awal saya sudah menampilkan robot tadi. Jadi fungsinya tadi ketika kita memahami penjelasan. Jadi terkait dengan robot yang saya jelaskan tadi, kita bisa memahami apa kelemahannya, apa kelebihannya ketika kita sudah membaca lebih mendalam terkait dengan teks ulasan. Jadi di slide awal saya sudah tampilkan. Mungkin di slide yang kedua ini hanya bagaimana metode atau langkah-langkah pembuatan. Dari itu teman-teman atau adik-adik sekalian. Dan teks ulasan ini bukan hanya terkait dengan tulisan, dan dia lebih fokusnya ke karya tulisan, hasil ciptaannya kita. Dari teks ulasan adalah di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam bagaimana tujuan teks ulasan supaya teman-teman atau adik-adik sekalian bisa memahami seperti apa itu teks ulasan. Dari kembali yang saya sudah jelaskan tadi bagian fungsi teks ulasan di pengertian awal dan dilalui fungsi teks ulasan adalah teks yang bertujuan
untuk dimintai pendapat. Jadi di sini saya menjelaskan tujuan teks ulasan, tujuan utamanya seperti apa. Dan di sini teman-teman, teks ulasan adalah menyampaikan penilaian suatu tulisan agar pembaca memperoleh referensi dan pertimbangan. Jadi maksudnya di sini, kembali ke slide awal tadi. Di sini, jadi di slide awal tadi saya sudah menjelaskan seperti apa itu teks ulasan, kenapa saya menampilkan robot. Jadi saya sudah menjelaskan kepada teman-teman. Jadi di sini teks ulasan tujuannya adalah memperoleh, kita bisa mendapatkan seperti apa langkah-langkah terkait dengan sebuah tulisan. Dan di sini ini adalah langkah-langkah awal pembuatan robot. Teman-teman bisa lihat. Lalu teman-teman dari sini bisa melihat, apalagi sekarang, zaman sekarang kebanyakan media sosial, teman-teman bisa melihat atau menganalisis terkait dengan seperti apa langkah-langkah pembuatan robot. Ketika teman-teman sudah mengetahui atau sudah memahami pengertian lalu fungsi masuk ke tujuan, nanti untuk langkah selanjutnya pasti teman-teman akan mengetahui dengan mudah. Bahkan dengan pemahaman berbagai jenis pemahamannya teman-teman bisa mampu menganalisis dalam artian adalah bagaimana kita melihat, menilai, itu maksudnya. Di penjelasannya tadi, kembali yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu dia lebih ke pengalaman dan analisis. Lalu pengalaman ini kita di sini dituntut untuk dimintai pendapat. Itu maksudnya. Tadi awalnya saya sudah menjelaskan tentang teks ulasan, pengertian teks ulasan, fungsi teks ulasan, dan masuk ke tujuan. Semoga di slide berikutnya kita sekalian, teman-teman sekalian bisa memahami. Dari sini saya akan menjelaskan seperti apa ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan itu biasanya di ciri-cirinya itu biasanya berisi tentang identitas, ringkasan isi, penilaian, serta penggunaan bahasa atau metode yang digunakan. Jadi maksudnya di sini adalah identitas tulisan. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh, robot yang kita buat ini sumber apa? Perusahaannya dari mana? Lokasinya di mana? Dan teman-teman dengan mudah akan memahami seperti apa langkah-langkah pembuatan. Jadi maksudnya di sini teman-teman, ciri-ciri tersebut itu bisa membedakan dengan teks lain, dengan teks-teks yang lain. Itu maksudnya. Mengapa ciri-ciri ini muncul, mengapa merupakan identitas tulisan, supaya dia itu lebih beda dengan teks-teks yang lain, seperti teks prosedur, eksposisi, dan lain sebagainya. Jadi kembali ke bagian awal teman-teman, seperti yang sudah saya tunjukkan. Dan di sini struktur orientasinya yaitu seperti apa. Dan orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan terhadap tulisan yang akan diulas. Jadi di sini tadi saya sudah menjelaskan tadi, sudah menunjukkan di slide awal seperti apa. Dan di sini adalah dia menunjukkan seperti apa langkah-langkah atau struktur pembuatan supaya lebih mudah dipahami. Itu maksudnya. Pada bagian ini biasanya lebih fokus ke, kalau tulisan dia lebih fokus ke judul tulisan, isi, lalu penutup. Kalau di sini yang saya tampilkan di slide ini, dia lebih fokusnya ke metode atau langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembuatan robot. Itu maksudnya. Kita masuk slide yang ke-6,
yaitu tentang struktur tafsiran. Tafsiran berisi gambaran umum dan mengenai isi atau unsur-unsur penting dalam tulisan yang diulas. Biasa di bagian tafsiran itu yaitu berisi tentang hal-hal penting, hal-hal apa yang mau diulas supaya pembaca, supaya audiens bisa melihat atau bisa memahami lebih mendalam seperti apa teks, seperti apa langkah-langkah. Itu maksudnya di sini. Bagian ini juga membantu pembaca memahami isi tulisan secara singkat sebelum memasuki bagian penilaian. Tadi maksudnya di sini adalah sebelum kita masuk ke bagian penilaian, audiens ada baiknya memahami lebih dalam terkait dengan tulisan atau metode langkah-langkah dan lain sebagainya terkait dengan tulisan. Nanti ketika kita sudah masuk ke penilaian, nanti kita bisa menilai maksudnya di sini ya. Bagaimana pendapat kita dituangkan, bagaimana ide kita dituangkan walaupun kita tidak menulis, tapi kita sebagai pembaca bisa memahami isi walaupun tidak mendalam. Tapi di sini kita dituntut untuk dimintai pendapat supaya kita bisa menilai isinya yang seperti apa. Itu maksud. Slide selanjutnya teman-teman yang tentang struktur evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang membuat penilaian terhadap kualitas tulisan yang sedang dibahas. Penjelasan: penulis mengemukakan pendapat mengenai kelebihan maupun kekurangan tulisan serta alasan yang menurut. Kembali yang saya sudah jelaskan tadi di bagian tujuan. Tadi di bagian struktur evaluasi, karena evaluasi baru lebih ke penilaian. Jadi kita di sini dimintai penilaian seperti apa. Kalau di media sosial baru yang mengenai tulisan, baik di Facebook, TikTok, YouTube. Ketika kita membuat tulisan atau suatu video, pasti di sini ada kolom ini adalah tujuannya adalah supaya kita dimintai pendapat, dimintai komentar seperti apa tulisannya, videonya, apakah berguna bagi kalayak yang dimaksud adalah orang yang membaca tulisan, yang melihat. Itu maksudnya kalayak. Itu di bagian struktur evaluasi. Kita dituntut untuk dimintai pendapat supaya apa yang kita baca di slide 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di bagian slide yang ke-7 kita bisa memahami ini maksudnya. Jadi begitu teman. Ya, di bagian struktur teman kita lebih fokus ke rangkuman kesimpulan dari di sini. Setelah kita membaca, kita dapat melihat apakah kualitas tulisan ini bagus atau tidak. Ketika tulisannya dianggap baik, maka akan membantu membaca memahami lebih mendalam terkait dengan hal yang dibahas. Ketika tulisannya tidak maksimal, jadi pembaca ketika ia membaca, dia tidak akan menikmati, dia tidak akan melihat. Pasti dia pada umumnya di zaman sekarang, ketika sebuah tulisan itu memiliki kualitas baik, memiliki kualitas bagus, pasti pembaca akan dengan senang, akan dengan penuh semangat akan membaca tulisan. Selesai membaca tulisan, pasti dia akan berdiskusi dengan teman-temannya. Oh, dari tulisan yang ini maksudnya bagaimana? Tapi kok ketika saya baca tulisannya bagus, bagaimana pendapatnya teman-teman? Dari ketika tulisannya tidak bagus, pasti
ketika kita selesai membaca tulisan, lalu ada teman lain yang membaca tulisan yang sama, pasti dia akan menyampaikan bahwa oh, tulisannya tidak bagus, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Sama tulisan yang ini. Tapi ketika kita memahami secara keseluruhan terkait dengan teks ulasan, maka setiap kali ada tulisan yang muncul, setiap ada tulisan yang diterbitkan oleh penulis, atau apa saja yang ditampilkan terkait dengan hasil ciptaan atau karya ciptanya kita, pasti kalayak akan senang. Tapi ketika kualitas sebuah tulisan tidak memenuhi keinginan kalayak, pasti tulisannya akan begitu, tidak akan berkembang. Dan itu maksudnya. Kayak kebahasan. Jadi di sini kalau berkaitan dengan teks ulasan, dia itu lebih menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa yang baku, menggunakan kata sifat, kata kerja, lalu konjungsi. Hal ini membantu penulis menyampaikan pendapat secara lebih jelas dan meyakinkan. Yang dimaksudkan dengan lebih jelas dan yang meyakinkan di sini, ketika sebuah tulisan itu menggunakan bahasa yang baku. Contohnya saya tampilkan ketika kualitas alat yang digunakan, maka hasilnya bagus. Ketika alat yang digunakan maksudnya tidak memenuhi standar kelayak para buku, pasti hal ini akan menimbulkan permasalahan, dan hal ini dapat membuat kalayak atau yang menggunakan harga atau yang menggunakan pasti tidak nyaman. Dan kembali ke tulisan, jika tulisannya bagus, kaidah bahasa yang digunakan itu memenuhi ejaan, menggunakan bahasa yang bagus, jadi hasilnya bagus, dan ini membuat kalayak itu berlomba-lomba. Keinginan mereka untuk membaca itu mungkin sangat besar. Jadi kaidah kebahasaan ini sebetulnya sangat membantu pembaca, supaya membantu pembaca meyakinkan hal apa yang ditulis itu maksudnya. Ketika tulisannya hanya biasa-biasa, saya kembali yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, pasti membuat kalian tidak nyaman. Tapi ketika tulisannya bagus dan yang meyakinkan, pasti pembaca juga akan membacanya dengan penuh semangat dan membuat mereka menyenangkan, sangat menyenangkan. Itu maksud. Dan di sini ada kelebihan terkait teks ulasan. Teks ulasan yaitu teks yang mampu memberikan informasi lalu dimintai pendapat. Dengan adanya ulasan, pembaca dapat mengetahui berbagai aspek penting yang harus langsung menikmati karya tersebut terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud sini adalah aspek penting yang dimaksud adalah isi. Dia lebih fokus ke isi. Ketika isinya bagus, maka pembaca juga akan nyaman. Jika isinya tidak bagus, maka pembaca juga akan begitu. Contohnya begini, ketika saya menulis puisi, ketika bahasa dan kaidah kebahasaan yang saya gunakan itu bagus, maksud menggunakan bahasa-bahasa sastra, pasti pembaca juga akan senang dan dia akan menggunakan tulisan saya untuk dia tontonkan kepada orang banyak. Bisa jadi tulisan saya juga dijadikan sebagai atau bisa dipertunjukkan dalam sebuah kertas. Itu maksudnya. Ketika tulisan, contohnya puisi yang saya jelaskan tadi, ketika saya membuat puisi lalu
bahasanya hanya itu saja, pasti membaca juga tidak akan nyaman. Dan kok tulisannya hanya begini, kok ulasannya hanya begini. Kalau memang dia bisa begini, kenapa saya tidak bisa? Tapi ketika bahasanya bagus atau menggunakan bahasa gaul, pasti ya pembaca juga tulisannya bagus. Ini sangat kena di hati, itu maksudnya. Itu kelebihan teks ulasan, membantu pembaca memahami berbagai aspek itu maksudnya. Selain kelebihan, di sini juga teman-teman atau adik-adik sekalian, ada juga yang namanya kekurangan teks ulasan. Ya, yang namanya teks baik eksposisi, eksplanasi, teks faedah atau lain sebagainya. Pasti ada yang namanya kekurangan. Itu entah itu dalam isinya atau mungkin membacanya yang tidak terlalu memahami lebih mendalam terkait dengan isi. Pasti namanya setiap teks pasti ada kekurangan, itu maksudnya. Jadi kekurangan yang dimaksud di sini yaitu meskipun berusaha objektif, teks ulasan tetap dapat dipengaruhi oleh sudut pandang dan pengalaman pribadi penulis. Jadi teks ulasan biasanya lebih berfokus ke pengalaman penulis. Contohnya begini, ketika saya pergi ke sekolah, lalu sudah pulang saya buat coba saya ulas dulu apa kegiatan saya. Ketika saya mengulas kegiatan saya sudah selesai, coba saya posting. Ketika selesai posting, lalu ada yang bilang, oh ada ini tulisan muat setiap kegiatan setiap saat dia tulis itu terlalu objektif ya. Kalau hanya begini hanya fokus pada kegiatan yang itu. Coba kalau teks ulasan lebih fokus ke yang namanya kegiatan lain. Contohnya tadi sini Etno melakukan hal ini. Coba saya ulas. Tadi siang dia bisa bikin. Coba saya ulas. Alasannya bisa atau tadi siang Etno membawakan pertunjukan, tapi isinya bagus kan? Coba saya lihat. Baca. Padahal yang menulisnya ini dari sudut pandangnya dia tidak terlalu fokus kepada dia, maksudnya tidak terlalu objektif. Dia lebih mengulas dia mengulasnya secara spesifik, lalu meluas itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan dengan kekurangan. Jadi terkait dengan kekurangan, ada juga yang begini. Ada pembaca yang senang kita menulis kita punya pribadi. Itu maka ini memotivasi saya, membantu saya. Tapi ada juga pandangan lain tentang tulisan saya juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi ada juga yang buat ketika kita posting suatu tulisan atau hasil cipta atau karya kita, bagus kan? Walaupun sama, hanya kembali ke sudut pandang yang namanya setiap orang itu punya sudut pandangnya masing-masing. Tidak bisa begini, sudut pandangnya saya dan adik-adik sekalian itu sama. Mungkin ketika ada yang membuat tulisan tentang ego, adik-adik tidak senang ya, tapi ketika saya membaca, saya senang. Lalu saya tidak senang, adik-adik sekalian senang. Dan dia fokusnya begini, kembali ke sudut pandang masing-masing. Teks ulasan. Kembali yang saya sudah jelaskan ini pada kesimpulan ini. Teks ulasan merupakan teks yang digunakan untuk menilai atau memberikan pertimbangan terhadap suatu karya secara sistematis. Teks ini memiliki struktur yang jelas serta manfaat yang besar bagi pembaca dalam memperoleh informasi dan penilaian terhadap suatu karya. Kembali yang saya sudah jelaskan saya katakan. Jadi di bagian kesimpulan ini memang sama dengan di bagian awal teks. Tujuan ulasan itu lebih fokus ke mengulas dalam arti dalam kita membuat satu tulisan, kita ulas maksudnya pengalamannya kita, itu maksudnya. Lalu ketika kita posting pasti ada yang
menyampaikan dia lebih fokusnya ke pendapat, apalagi sekarang itu tren yang namanya FB Pro. Setiap kita itu, setiap orang yang menggunakan FB ya Pro, kebanyakan yang ini posting, lalu ada yang komen, ada yang tidak senang, ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu maksudnya dimintai pendapat ketika ada komentar. Berarti di situ terkait dengan video atau teks yang kita tulis, kalau sudah masuk ke pikirannya kalian atau pembaca, itu maksudnya. Jadi untuk kali ini begini saya teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.